Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Herunisa dengan NIM 2004-2281. Tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Yulia Handoselin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang materi governansi pada pertemuan 12 tentang digital governance dan inovasi pelayanan publik, dan juga membahas tentang aplikasi atau sosial media untuk pemerintahan. Yaitu yang pertama berbicara mengenai inovasi pelayanan publik. Apa sih yang disebut dengan inovasi pelayanan publik itu? Baik, inovasi pelayanan publik itu adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan, ide kreatif, adaptasi, modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya, berbicara mengenai inovasi pelayanan publik juga menjadi suatu keharusan bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang berguna untuk mengimplementasikan pelaksanaan desentralisasi, yaitu dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian bagi masyarakat dan daerahnya. Salah satu inovasi yang dapat menentukan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga penyedia layanan publik. Selanjutnya, berbicara mengenai sosial media pemerintahan. Sebelum memahami tentang sosial media pemerintahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang apa itu media sosial. Baik, di sini media sosial adalah sebuah media online yang memungkinkan para pengguna bisa dengan mudah beradaptasi, berinteraksi, berbagi, terlibat dalam jaringan sosial tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu tentunya. Selanjutnya, berbicara mengenai instansi pemerintahan, di mana di era modern ini sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, yang mana internet itu menjadi salah satu sarana bagi instansi pemerintahan untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya layanan publik, yang mana salah satu langkah pemerintah dalam pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah merupakan salah satu inovasi dengan memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Selanjutnya, beberapa manfaat media sosial bagi pemerintahan, yaitu yang pertama, dengan adanya media sosial bagi pemerintah dapat mendorong efisiensi pemerintahan, di mana penggunaan media sosial dapat menjangkau masyarakat dengan lebih luas dan lebih cepat tentunya. Yang kedua, dengan adanya media sosial dapat memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Di era keterbukaan seperti saat ini, maraknya hoaks dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang relatif turun. Diharapkan dengan adanya sosial media ini dapat menjadi solusi karena dapat menjangkau khalayak secara lebih personal dan komunikatif. Manfaat yang ketiga, yaitu dengan adanya sosial media ini dapat menghadapi perkembangan zaman tentunya, yang mana instansi pemerintah saat ini menghadapi beberapa tantangan tentunya, berupa penghematan anggaran, menuanya staf yang dimiliki, dan birokrasi yang dapat menghalangi kemajuan. Tantangan ini tentunya dapat diatasi dengan mempersiapkan perencanaan, dapat mengatasi masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Manfaat yang keempat, dengan adanya sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam seperti pandemi COVID-19 sebelumnya, menjadi keharusan untuk menjaga jarak ketika berinteraksi, membuat interaksi lebih banyak dilakukan melalui media sosial. Baik instansi pemerintah, media sosial harus memainkan peran yang jelas dalam strategi komunikasi krisis. Seperti contoh sosial media pemerintahan, salah satu yang saya ambil kemarin itu yaitu RMB Kota Bandung,
yang mana Arimbi ini merupakan bagian dari Open Data Kota Bandung yang bertujuan untuk menampilkan informasi yang lebih interaktif dan mudah digunakan serta mudah dipahami oleh masyarakat luas tentunya. Arimbi ini juga merupakan bagian dari sistem keterbukaan data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada di Kota Bandung ataupun Diskominfo-nya. Selain itu, Arimbi yang ada di Kominfo ini juga menyediakan berbagai jenis data yang bisa diakses secara bebas oleh warga Kota Bandung. Aplikasi Arimbi ini diluncurkan untuk mempermudah informasi layanan secara online. Beberapa di antaranya adalah dengan mempermudah pengecekan harga bahan pokok hingga data ruang rawat inap rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Selain itu, aplikasi Arimbi ini juga bisa mendapatkan notifikasi secara berkala sehingga bila terjadi kenaikan atau penurunan harga bahan pokok di sejumlah pasar yang ada di Kota Bandung dapat kita sadari dengan adanya notifikasi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi governansi digital pada pertemuan 12 ini. Jika ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.